tutupnya. Apa dibikin ini? Mau belajar pasar modal. Udah ada di Samnu nah. Baru mau buat. Apa kau pakai sekuritas? Belum ada. Saya apa itu? Nggak ada uang juga jadi belajar. Ya, belajar. Tambah ininya saja. Milik mah. Mohon maaf atas keterlambatan waktunya untuk dimulai kegiatan kita karena kami sembari menunggu beberapa peserta juga untuk ikut kegiatan kita seperti itu. Oke, di sini kami menyediakan beberapa materi ya Bapak Ibu. Yang pertama nanti akan dibawakan oleh Bapak Fahmin selaku Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan. Nanti untuk materi kedua akan dibawakan oleh saya sendiri dari Panin Sekuritas Makassar. Lalu selanjutnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang bertanyakan, boleh langsung ajukan pertanyaannya di sesi akhir ketika Bapak Fahmi sudah selesai membacakan ininya materinya seperti itu. Tanpa berlama-lama kita langsung saja kepada materi kita. Kami persilakan Bapak Fahmi. Karena barangnya terbatas, permintaannya banyak, akhirnya harganya pasti akan naik seperti itu. Makanya banyak yang memburu saham-saham IPO karena berharap 1, 2, 3 hari selama ditransaksikan pertama kali di bursa harganya akan naik. Nah, tetapi pertanyaannya apakah semua saham IPO pasti akan naik harga sahamnya? Belum tentu juga, tergantung dari perusahaannya. Makanya pada saat kita akan membeli khususnya untuk saham-saham IPO, yang pertama harus diperhatikan itu adalah fundamental perusahaannya. Yang kedua adalah prospek bisnis perusahaannya. Apakah prospek bisnis atau sektor perusahaan ini itu betul-betul diminati oleh masyarakat atau investor gitu, seperti itu. Kayak kemarin waktu pertama melantai ya, kayak misalnya Bukalapak lah, buka waktu itu kan sempat auto reject atas beberapa hari. Kenapa? Karena banyak yang tidak kebagian di pasar ininya, di pasar perdananya. Tetapi ada juga saham, saya lupa kode Efek Jakarta dengan Surabaya, sehingga sistem yang ada di bursa atau di pasar modal kita itu lebih bagus lagi. Nah, itu menarik minat banyak investor, termasuk investor asing. Makanya pasar modal kita itu boomingnya itu dari tahun 2005 sebenarnya. Kemudian sempat mengalami penurunan itu tahun 2008. Itu ada kasus ya, subprime mortgage. Pada saat itu ada lembaga keuangan terbesar yang bangkrut, Lehman Brothers waktu itu. Nah, itu kejadiannya di tahun 2008. Jadi kita sempat terjun di tahun 2008, kemudian recovery kembali di tahun 2009. Jadi kalau ada kekhawatiran untuk berinvestasi di pasar modal misalnya, wah sekarang kayaknya ada ancaman resesi misalnya, ada krisis antara Ukraina dan Rusia, kayaknya kalau kita mau berinvestasi di pasar modal itu agak mengerikan gitu. Nah, sebenarnya itu bisa jadi potensi. Kenapa? Karena biasanya event-event seperti itu sangat jarang kejadian. Orang mau perang itu bukan tiap tahun orang harus perang gitu. Sementara kalau ada momen seperti itu pasti market akan jalan dengan penambahan investor di secara nasional seperti itu. Dan memang kalau kita lihat demografi dari investor saat ini ya, itu sekitar 80% itu memang didominasi oleh investor yang umur atau usia 40 tahun ke bawah. Paling banyak itu 30 tahun ke bawah. Itu 30 tahun ke bawah itu bisa 60%-an porsinya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai perbandingan pasar modal kita yang dulu dengan yang sekarang.
Hah? Enggak. Apa juga ini? Merekam tuh. Ada YouTube-ku. Ini 2110. Baru nggak terlalu bagus kayaknya. Ada Tahu lah. berapa nabi ini baru. Oh, kenapa pendidikan? Anu yang ambil di seniorku yang anu tuh. Saya Kayak baru begini. masuk. Coba Gua lah nanti kita masuk yang. dulu ini. Peng, tanda. Sibuk apa sekarang kah? Apa ini kah? Besok dinas perhubungan. Besok. Di mana semua itu anak-anak sekarang? Tak bagi-bagi. Kan masuk semua anu tuh ini Laskar Pelangi. Apa itu ya? Kan pegawai kontras semua itu. Masa kayak laskar pajak kemarin? Iya, tapi ini di semua dinas Oh. bagi. Apa yang kerja? Ada yang di distrik, ada jadi pegawai kontrak Oh, lebih kontra begitu. Kok ya di mana? di dinas perhubungan. Lumayan. Iya. UMR? Yoi, Masa? 3. 3 lebih. Nah, Ada potongan enggak? Ah, pajak tuh. Tetap ada pajak penghasilan. satu dari enggak ada sih. Bukan jian ini Laskar pajak kemarin. 100.000. Oke, balik. Siap, Thank you siap. nah. Kanda. Ya. Sini. Ini pasti kan kode Ajis tadi masuk. Mungkin 12% enggak apa. Sekarang ini pasti rekomendasi Ki. Kalian nonton TRGU. Ini TRGU sama dengan BRPT. Dia bilang kalau ada waktu mas, presiden Ki. Maksudnya saya modal mau 500 tuh, 20% dulu 200.000. Turun lagi beli. Kalau turun terus ya harus Bismillah. bismillah. Banyak-banyak berdoa. Mana Nah, Tobi? iya. Ini kalau ada nih beberapa orang yang buat akun MLC kan bisa tulis anu tadi pom-pom. Hah? Oke, juga kayak caranya enggak? Belajar ini. Bagus ke MLC ya. Karena buka kayak Kurasa kalau saya top lek bagus semua aja mungkin. Nah, enggak. Ada mental yang kurang kapan? Harus punya sekuritas yang bagus di servernya. Oh iya. Yang tadi yang Nak ceritakan. Dan apa dia servernya di mana? Yang Nak ceritakan tadi pas secara profesional Hah? kita enggak ada pilih digital. Broker yang kuat itu bukan hanya yang pintar, tapi yang besar juga anunya. Nah, kalau sekarang cari broker yang bagus servernya. Karena dia yang ibaratnya yang pasang antrian kita. Antriannya tuh. Dek, masuk ya yang kubayangkan tadi tuh yang manual tuh. Dek, gila nih itu. Cocok Dek. nih. Masa Kalau ke dulu itu bagaimana deh Kalau manual tuh. dulu Nak bilang yang tadi Nak Lihat bilang, perantara semua. broker itu harus juga kuat ki fisiknya. Jadi Karena dia lari ki ke ini ya kan. Semua pembelian saham itu lah dulu broker yang kaya. Ya aset yang besar tuh dia yang punya kendali. Kak, pengalaman investasi saham lainnya bilang enggak ada. Bodoh. Nyubi. Berapa mau kau kasih masuk kah? Kalau ini. Bagi ke produk beli mas. Apa sendiri ya kan. Yang ditulis itu di Facebookku. Kok investasi tuh? Membantu pertumbuhan ekonomi. Jiwa-jiwa nasionalis. Misalnya MSP yang membantu membeli sahamnya. Kok beli HMSP baru dia Philip Morris punya? 3 tahun tapi yang MSP. Iya masuk kok. Itu ada tuh sarannya itu beli saham itu di sektor real, jangan sektor non real. Kok perma MSP rokok deh real. Iya sih real. Beda kalau contoh di bank begitu mending kayak yang energi, pangan, lain-lainnya. Karena bank kalau dapat modal kan enggak di apa-apai. Tapi apa pertanyaanmu tadi tuh play yang bilang kalau IPO tadi, bagaimana itu saya agak informasi di situ. Misalnya begini, enggak berpengaruh harganya naik di. misalnya perusahaan ini, misalnya perusahaan MSP yang lantaikan ke sahamnya, yang tawarkan Yang ke bursa. ditawarkan sebelum IPO, yang Pokoknya tawarkan ke bursa itu sahamnya. yang belum ditawarkan. Intinya
belum dan mau ditawarkan di bursa. Yang pertanyaanku, dia mengikuti mana harga sahamnya? Kan jadi pertanyaan tuh. Misalnya MSP Oke. sekarang 15.000, anggaplah 15.000, nah aminkan 15.000. Iya. 15.000 di harga 15.000 itu dari harga yang ditawarkan di bursa 1.000, apakah perusahaan itu punya untung sampai ke 15.000? Maksudnya apa ada untungnya tidak di situ? Sebelum IPO. Ternyata tidak ada untungnya perusahaan. Iya kalau udah dijual. Maksudnya misalnya ditawarkan tuh 1 juta lembar saham baru. Ini baru-baru saham yang mau nelantaikan ke bursa. 1 juta lembar dia tawarkan di bursa efek dan naik harganya jadi anggaplah 1.000 di harga penawarannya, naik ke 15.000. Ternyata perusahaan itu tidak ada untungnya kalau meskipun naik sampai Nah, yang ku tahu kecuali dia mau jual lagi sahamnya. Stoknya dikurangi. Yang ku tahu begini pula, ada itu seri A, seri B, seri C, seri D yang sebelum IPO. Jadi di tingkat maksudnya apa istilahnya yang dijual secara privat ya. Yang langsung ke perusahaan, kau punya uang berapa? Mau kau beli sahamku tanpa dia mau lewat IHSG apa? Lewat IDX. Pasar sekunder, pasar sebelum listing pula. Sebelum listingnya ya. Dia sebelum listing itu kayak Gojek, dia berapa persen yang jual, contoh 10%. Nah itu ada seri A itu 1% dulu. Kalau habis, nah itu kalau sudah habis, nah nanti baru IPO. Makanya di RTA itu ada saham-saham yang di suspense. Enggak. Itu yang ku tahu, ada seri A, seri B, seri C. Ya. Itu sebelum IPO. Kalau sudah IPO, nah itu terserah yang punya ini pula. Enggak, stock split namanya. Jadi perusahaan ketika mau jual lagi sahamnya disuruh tawarkan kembali. Saya itu kau punya perusahaan. Saya punya perusahaan belum IPO. Anggaplah. Belum IPO. Nah, terus? Nah, itu saya kan butuh ini, butuh dana. Jadi ku hargai perusahaanku itu harganya 1.000. Enggak, totalnya pula. Contoh totalnya yang saya harga perusahaanku ini 1M, ku harga ini perusahaanku jadi 2M. Nah, 50% ini kan dapat ku jual di sahamnya, tapi dengan harga perusahaanku market capnya ini 2 miliar. Ku tingkatkan harganya toh. Ku jual bagi jumlah saham. Iya toh. Jadi 50% ini ku cari seri A. Seri A itu ada periode waktu segini. Ku jual ini ku tanpa lewat apa? Lewat IDX toh. Sampainya habis makanya itu. Sebelum berlantai di bursa bisa dibilang IPO, kayaknya beli sebelum. Iya, sebelum IPO karena tapi resikonya itu kalau turun ya sebagai pemegang saham contoh. Pertama itu rugi. Contoh toh begini. Kalau naik ya. Jadi itu yang tadi jawabannya kenapa pas kalau naik turun itu harga saham apakah perusahaan untung? Ya tidak, karena perusahaan ini yang jual ini naik turunnya harga ini saham karena orang yang beli seri-serinya ini, bukan perusahaannya yang jual beli sahamnya. Gue bertanya diskusi soal tadi begini. Itu investor cuma 2 aja yang miliki kalau dia beli sahamnya. Pertama dividen, ya kan? Money game-nya juga. Sama return-nya, maksudnya kenaikannya, capital gain-nya itu Ji. Aset lu sendiri tidak ada haknya, bos. Nah ini Saya kau punya sahamnya, cuma kan sebenarnya bahasa begitu untuk menarik investor kan. Kau punya kepemilikan lebih saham. kayak ini juga manajemen kayak pengambilan keputusan. Bahasanya itu bilang kalau kau beli saham ini kau punya kepemilikan segini. Sedih itu tidak ada haknya. Ya kan ada CEO toh. Ada CEO, ada meskipun kau bilang beli ke berapa juta lo. Ya, kalau dominan ngaruh lah pula. Iya, kalau dominan. Bayangkan itu, Play. Ya, kalau enggak dominan dia tidak. Kehong saja nanti 8% kah? Berapa miliar memang hampir 1 triliun itu. Enggak, kita bahas bahas retail. Retail ya. Iya, enggak ngaruh. Apa sih modalnya? Enggak ke manajemen. Dan dia sama capital gain-nya. Iya, itu. Lebihnya itu bilang aset begini, kepemilikan lah. Iya, Jadi sama. pertanyaannya, jangan terlalu sayang sama saham. Terus juga ada itu orang terlalu fanatik tuh bagus sama saham.
akan turun. Ya kakak aja bilang begitu biasa. Saya sekarang begitu, tidak terlalu fanatik ke sama saham. Yang mana menguntungkan? Kalau misalnya Itulah, ambil Kak. posisimu kau terus Kadang ya real begini play. Ini kayak tanteku tuh, dia punya kos-kosan banyak, ada pick upnya. Enggak, tunggu dulu play. Enggak, tunggu dulu play. Ada depotnya tuh, mau perumahan. Tadi salah pertanyaanku, itu semua menguntungkan tidak? Tidak ada untungnya play. Maksudku, selama dia buat, maksudku tidak ada yang tinggal. Bagaimana untungnya? Sebagai pembisnis itu, saya tidak mau jalankan kalau bisnis begitu. Punya pick up tidak produktif, punya depot tidak produktif, kos juga tidak ada yang tinggal. Maksudku itu bilang, ini bukan bisnis tante. Aku bilang begitu. Kalau bisnis itu cari untung. Ini bukan, ini untuk kesenangan kita aja buat punya depot, punya kos-kosan. Aku bilang, di kelas sosial deh. Ya. Gimana kan? maksudku itu yang terjadi di saham tuh. Bullshit juga orang kalau mau cuma simpan-simpan, pasti orang bisnisnya cari untung. Jadi artinya kalau tante buat kos tidak cari untung, betul? Apa? Mungkin Belum hanya mungkin. bahasa-bahasa yang dibilang market itu tempatnya orang berperang, Pasar. tempatnya berperang. Maksudnya kalau kau lemah, kau yang dihabisi di market bos. Langsung ke pensiun, kau dapat mentalmu. Terus gak? Itulah. Jadi aku bilang Pertama, adu analisis atau pintar analisismu bakal kaya di saham. Kemudian matematika. adu kesabaran. Kalau jago kau sabar, intinya sabar sekali kau coba tes di saham. Kemudian update ke news, berarti informasi berita, berarti update ke anu tuh informasi. Kemudian psikologismu. Itu paling penting, 99% itu psikologismu. 1% itu indikator. Sabar lah, sabarnya. Iya di sini semua. 1% fundamental sama teknikal. 1% gue bilang memang 1%. Ini Bagaimana jagonya tuh. entry-nya pas masuk tuh. Ragu aku kok ay. Tapi ini Benar tidak? Sandiaga Uno. Kalau 1 juta. Kita. Saya pernah kata 1 juta. Dan sekarang bahkan masih loss 4 juta enggak turun. Terus itu kalau dijual. Dan nih, kau siap untung 4 juta, sudah siap kerugi 4 juta. Itu pengecut kayak itu namanya. Tapi kalau begini, ada pilihan. Mau ke investasi trading. Kalau bilang modal kecil, no, gampang masih kecil modal tak, kan investasi. Ke trading itu lebih ke bisnis lah, kayak jualan. Trading begitu, hari gitu. Trading. Ada yang diuntung 50% invest, 50% trading. Ya tadi 50%-nya aja. Masa? Mantap kamu. Mamanya itu mandiri di kuliah. Mandiri di kuliah tuh belum ke CIMB, belum iPod. Aminkan saya, amin. Saya masih retail bos. Iya retail, biar kok 1 miliar retail kan. Bayangkan berapa triliun tadi itu di market. 16 triliun satu hari deh. Satu hari. Itu hitungannya. Kamu tangkap peluangnya itu. Itu hitungannya apa, Plek? Jual dan beli itu, Plek? Iya, jual transaksinya. Transaksi jual beli. Oh, jual beli dia Misalnya, 16 triliun. Kau jual sabun berapa? Saya jual 1M. 1M. Langsung kau beli lagi 1M. Itu hitung 2. Oh, begitu hitungnya deh. Bayangkan nih, kau jual berapa fee-nya? 0,15%. Memang satu broker deh. Saya beli saham 0, atau berapa persen? Bagaimana enggak kayak itu IDX broker karena bayar terus fee ke dia. Makanya itu broker. Nah, itu broker banyak dapat untung kalau kau jual beli. Kalau kau jadi investor, rugi tuh broker bos. Karena transaksi. iya, Bayangkan nih transaksi. baru dia standby server apa jalankan karyawan. Kalau dia diskusikan begitu, tempat orang member baru semua. Nanti down gi, jangan main besar gitu. Itu. Iya. Kalau ya aku berusaha ya. Berarti nyambung samakan sama Bitcoin bos. Hah?